Diam-diamnya lo tak berbicara, terasa hampa tanpa dirimu. Hari-hari ku cium wangimu. Oh, 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 oh. Aku barusan baca nih PMK 7 2020 ya, soal pengguna alokasi DBH CHT tahun ini kan. Pemantauan evaluasi dana bagi hasil penggunaan. Nah, itu saya tidak tahu di bagian mana kemudian di PMK ini, tapi saya nggak ngelihat sih kemudian ada satu kalimat, ada satu pasal ayat yang menyebutkan bahwa ada bisa penggunaan DBH CHT ini untuk ke arah sana. Ya Pak. Nah itu kira-kira kalau kita mau mengajukan, kita mau mewacanakan nih, oke DBH CHT buat uang rokok, itu kira-kira di bagian mana yang bisa kita jadikan landasan hukum, kemudian bisa kita ajukan. Karena di PMK yang ini kan clear tuh untuk pembinaan lingkungan sosial bagaimana, JKN kayak gimana, ntar ada stunting kayak gimana, ada pemberantasan cukai ilegal kayak gimana, di sini ada. Ini begini Pak Purnomo dan Pak Suryo ini sampai jam 10 menit lagi ya. Ya, siap. Kita gabung. Jadi gini, memang kalau di PMK-nya itu yang secara eksplisit tidak ini kewajiban menyediakan itu nggak muncul sama sekali Pak. Nah tapi sebenarnya kan kalau masalah hukum kan tafsir kan, lingkungan sosial kan sebenarnya bisa dua dong, ya kan. Kalau menyediakan tempat, ya kan, buat yang merokok itu sebenarnya juga untuk lingkungan sosial, biar yang lain nggak tercemar, ya kan. Itu sebenarnya bisa juga dari situ. Cuma kembali DBH itu kan ranah benar-benar yang pegang kekuasaan Pemda, gitu loh. Pemda Mas. Jadi memang advokasinya ke Pemda. Kalau Pemdanya menafsirkan dalam rangka ini untuk KTR sah saja. Dulu waktu pembahasan ya, waktu awal saya ikut di 2008 itu saya ingat banget bahas masalah ini. Pembentukan KTR bahkan ruang-ruang tanpa merokok dibahas itu. Saya nggak tahu hilang di mana di perubahan keberapa, tapi dulu pernah ada Pak. Saya ingat banget. Jadi bahkan dibahas juga yang berhubungan dengan luar itu sempat muncul. Jadi untuk berikutnya barangkali ya memang harus dengan Pemda setempat itu. Oke. Kalau Pemda misalnya memiliki tanda kutip kebijakan untuk memberikan itu secara hukum sah saja itu. Itu juga bagian dari pembentukan KTR kan, ya kan? Memang begini Pak. Ya ini di ranah peraturan yang peraturannya dibikin oleh yang konsen masalah kesehatan. Ya kita berharap untuk memberikan yang bertentangan dengan tujuan mereka ya agak sulit loh, ya kan? Tapi kalau dari aspek memberi jalan tengah, karena Kemenkeu itu kan instansi yang di tengah-tengah itu kan, sana sini juga harus tahu semuanya itu kan. Kami sudah menyampaikan telah ini dari yang lama lah itu kan. Nah memang untuk bisa berhasil yang saat ini ya paling mungkin ya advokasinya ke Pemda dan ke Bupati dan Gubernur gitu. Nah menguatkan itu tadi saya sampaikan kasih sampel negara lain. Makanya advokasi juga Pak Suryo, Pak Purnomo advokasi juga. Ini loh contoh ya kan. Saya ngikuti Gabriel Mahal Twitternya. Dia kalau di Jerman rokok ya kan, ditunjukin ini loh Jerman ya kan. Di Jepang ini loh Jepang ya kan. Jadi kayak gitu bisa untuk membuka ya para pengambil keputusan lah. Kan tidak semua pengambil keputusan juga tahu detail masalah ini di sana kan, tahunya dari dengar doang kan gitu kan. Kan gitu, perlu juga Pak gitu loh. Ya tapi nanti kita korespondensi lagi Pak ya. Iya gitu loh. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya sih sebenarnya lebih pada memang ada bagian-bagian yang kemudian pada akhirnya peran kita untuk kemudian mengedukasi memang iya, tapi sisi yang lain bahwa kalau kita bicara secara umum, bicara tentang perokok ini konsumen rokok aja, lembaga konsumen rokok aja kan juga
tidak berpihak ke kita kan gitu. Ini kan ini bagian yang harus kita akui kan gitu. Lembaga konsumen rokok itu nggak pernah mengakui perokok sebagai konsumen kan gitu. Nah, kemudian teman-teman di industri umpamanya kan, ketika kita bicara bahwa kemudian industri harus seperti apa dan seterusnya, mungkin menurut saya bagian yang menariknya adalah ketika industri dan perdagangan kan juga berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya konsumen dari industri rokok ini kemudian apresiasikah atau kemudian diberikan fasilitasi dan seterusnya. Itu bagian yang lain yang kita belum sempat merasakan. Tetapi kalau yang tadi Pak Naryo sampaikan, Mas Naryo tadi sampaikan kita ke daerah dan seterusnya, ya itu tadi saya punya pengalaman di beberapa daerah ketika kita datang, kita bla 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 dan seterusnya. Oke, pas kita kemudian tidak ada di situ, ya aturan dibuat ya suka-suka mereka juga. Padahal prinsip pembuatan aturan itu kan bagaimana itu harus bisa dilaksanakan. Ketika kita bicara satu kawasan tidak boleh, mereka memahami bahwa semuanya sampai di batas pagar itu nggak boleh, maka merokok harus di luar pagar dan seterusnya. Sisi yang lain, mereka juga masih tidak bisa melakukan penegakan nih urusan teman-teman yang merokok di dalam. Walaupun kalau kita sih sebenarnya kalau di komunitas perokok bijak mungkin lebih pada ya kalau di meja nggak ada asbak berarti nggak boleh merokok kan gitu. Tapi kalau ada asbak ya berarti masih bisa merokok. Kalau kamu naruh tempat sampah yang atasnya juga bentuknya seperti asbak, ya jangan salahkan kalau kita merokok di situ, karena kan merokok kita ya paling jauh 3 meter dari asbak. Jadi kalau itu asbak ya kita berarti boleh merokok di situ kan gitu. Nah ini obrolan kita hari ini mestinya ngobrol tentang perokok, tembakau dan corona, tapi gara-gara yang rawuh ini juga teman-teman yang ada kaitannya dengan rokok secara langsung, jadi kayaknya jadi ketemunya curhatan urusan perokok ini ke Mas Naryo. Non saya nih Mas Naryo jadi mungkin bisa mungkin berasa tidak nyaman atau apa dengan kita tetapi ini bagian yang saya mau nyampaikan begini. Jadi bagi kami itu informasi apapun itu bagus Pak ya. Jadi kami kami sifatnya open lah, karena dengan open semua informasi kan makin bisa menimbang mana yang terbaik. Negara kita kan negara yang tanda kutip harus merangkum semua itu kan gitu, seperti itu. Juga masalah corona ini tadi mungkin saya menggunakan terminologi yang maaf mungkin agak kelihatan agak serem ya kan. Saya hanya bercanda saja. Intinya dari aspek cukai di tengah corona ini ternyata berkontribusi banyak ya kan. Dari rokok ada BPH, dari alkohol untuk sanitizer. Dan ini kita memudahkan semua, mudah-mudahan dengan upaya itu yang kami bisa membantu untuk mencegah wabah ini. Karena ya terus terang lah ini kan luar biasa dampaknya ya. Belum tahu kapan berakhirnya. Sekarang kita sudah posisi yang ya mohon maaf bertambah terus kan. Saya kira mungkin ya pesannya ya mumpung lagi kayak gini mudah-mudahan bisa saling bau-bau untuk bisa ngatasi bareng-bareng minimal dari diri sendiri Pak. Oke. Jadi sepakat Pak. Dari yang kita bisa apa ya kan kita lakukan, dan kami mencoba untuk menyampaikan ke teman-teman ada loh dari sisi yang kita bergulat di sini untuk kebajikan, untuk kebaikan, bahkan untuk bangsa ini seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti kalau barang kena cukainya nambah banyak itu, ya, nambah banyak ya. Jangan takut dipungut-pungut ya, takut dipungut. Enggak Pak, kami itu selalu sangat hati-hati. Yang jelas nggak akanlah sembarangan kita mempropos kemudian gegabah, itu nggak akan. Pasti akan sangat hati-hati. Ya. Itu Pak, cukai naik berapa Pak kira-kira Pak? Ada pembahasan ingin menaikkan cukai, ngajak teman-teman komunitas rokok ini, teman-teman kretek, teman-teman pojok bisa diajak ngobrol. Pak Suryo kan saya nyampaikan tahun 2019 dari 62 surat dari anti rokok dan 52 surat dari pro industri itu nggak ada yang dari
konsumen rokok. Tahun depan Oh, saya kalau majuin, konsumen rokok tinggal diundang aja, Pak. Sebenarnya kan Tahun depan saya termasuk ngajuin, Pak. termasuk Adit ini juga bagian yang kalau diundang untuk kemudian diajak diskusi tentang itu, insya Allah akan datang. Kita kemarin juga teman-teman komunitas perokok juga diundang untuk bicara standar industri untuk tembakau ya. Nah, itu kita juga sempat diundang, kita juga datang. Ya. Nanti kalau Supani ini kan situasinya tadi saya bilang akan ada equilibrium baru terkait dengan sektor ini kan. Oke. Bapak boleh survei tuh di internal konsumen dengan format kemarin, polanya seperti apa sih konsumen? Kami sangat perlu itu. Oke. Itu powerful banget untuk menunjukkan format yang terbaik seperti apa. Loh, kan dari aspek konsumen yang paling penting itu seperti apa polanya kan? Kalau konsumen realnya konsumsi misalnya, ya kan? Ya. Nah, itu kan juga perlu dimasukkan sebagai bahan pertimbangan. Nanti kami buatkan surveinya, Pak. Oh iya, bagus. Bagus, Oke. Pak. Ya. Jadi Pak Naryo, ini yang jelas hari ini event kita yang pertama, kita akan insya Allah akan rutin tiap seminggu sekali, semoga. Dan untuk hari ini sesuatu yang luar biasanya menurut saya adalah momen di mana Mas Naryo dari regulasi yang bicara tentang cukai bisa berkomunikasi langsung dengan komunitas kretek, komunitas perokok bijak juga sudah sering komunikasi, cuma memang belum pernah diundang untuk datang membahas kan gitu. mungkin komunitas kretek ya Dit ya, komunitas kretek nanti kapan waktu juga perlu barengan sama kita diundang bareng-bareng, ayo kita duduk ya. Bareng gimana sih sebenarnya formulasi yang baik untuk bawa perokok. Surveinya, apalagi kami Pak. ya. Tengah tahun kan, Pak, mulai bahasan. Belum tentu, nanti kami kabari. Ya. Oke, siap, Pak. Ya. Oke, Nanti kami Pak, buatkan surveinya, Pak. Bawa survei ya. Terima kasih banyak, Pak Naryo ya. Nah, pola perilakunya seperti apa? Kalau ada detail per segmentasi lebih bagus lagi. Itu melebihi dari lembaga survei yang lebih keren itu kalau dari konsumen langsung. Ya. Iya, ntar kami yang urus, Pak. Oke, Pak Oke, Suryo. terima kasih Mas Terima kasih, ya.